Kunci pembunuhan 60 tahun. Kenapa saya ke sini? Ia mengeluh pada dirinya sendiri. Ruang tunggu di mana ia duduk sekarang amat suram dan pengap. Di tembok tampak sebuah lukisan abstrak murahan. Di pintu masuk tergantung untaian hiasan yang berdenting bila ada angin atau tamu yang melewati pintu. Di pintu inilah ia terus mengawasi dengan cemas, khawatir akan adanya tamu yang mengenalinya. Kalau ada di antara kenalannya yang tahu di mana dia sekarang, reputasinya akan runtuh. Ia sudah mempelajari tempat ini secara diam-diam sejak 3 bulan terakhir dan menyimpulkan bahwa jam kunjung paling kosong adalah jam 3 siang hari Kamis. Walaupun begitu, ketika ia datang pada pukul 3 tadi, ia harus menunggu seorang tamu yang masih di dalam. Tidak pernah terbayang dalam benaknya bahwa ia akan mengunjungi tempat seperti ini. Tapi ia sudah kehabisan akal. Di tangannya terdapat sebuah kasus yang belum terpecahkan selama 60 tahun. Masuk, ia mendengar suara parau dari dalam kamar. Ia berdiri dan sambil melangkah ke dalam ruang praktek itu, semua ingatannya berkelebat di otaknya. Untuk kesekian kalinya, Detektif Vincent Dusanex membuka sebuah map tebal bertuliskan kasus 892. Di dalam map ini terkumpul semua objek yang berhubungan dengan kasus kakeknya yang terakhir, seperti guntingan koran, dokumen ini itu, dan sebagainya. Tetapi Vincent hanya tertarik pada sebuah notes. Sebagai penyelidik legendaris, Detektif Melchior Dusanex telah menyelesaikan 891 kasus pembunuhan. Rekod suksesnya 100% atau seluruh kasusnya terpecahkan. Hingga pada kasus ke-892 yang belum terungkap ketika ia meninggal karena stroke 60 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, kasus ini belum juga terungkap walau penyelidikannya sudah diteruskan oleh anaknya, Detektif Richard Dusanex, dan kini oleh cucunya, Detektif Vincent Dusanex. Beginilah kasus yang dikenal sebagai kasus 892 itu. November 1960, milioner Marcus Wilhelm didakwa atas tuduhan merancang kematian istri keduanya, Evelyn Wilhelm. Ia menyuruh seorang pengangguran bernama Samuel Lauder untuk menyusup ke rumahnya pada malam di mana ia hadir dalam sebuah pesta makan malam. Samuel Lauder masuk ke rumah itu pada pukul 20:20, menembak Nyonya Wilhelm 2 kali, tapi dalam kecerobohannya meninggalkan pistol itu di beranda depan. Sejak awal segala sesuatunya sudah amat jelas, kecuali satu hal. Pada pistol itu juga ditemukan sidik jari William Corby, asisten detektif Melchior. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak tertuduh membuktikan bahwa di masa lalu pernah terjadi hubungan kasih antara William Corby dan Evelyn yang berakhir dengan penghinaan Evelyn kepada William. Pembela Marcus Wilhelm yang luar biasa, Terence Nettie, mengungkapkan bahwa William yang masih muda saat itu pernah mengancam bekas kekasihnya dengan pistol. Untuk tindakannya itu, William gagal diterima dalam kepolisian dan hanya bisa bekerja sebagai asisten detektif swasta seperti Detektif Melchior. Penuntut mempertahankan tuduhan mereka dengan menyatakan bahwa William berlaku ceroboh dengan memegang pistol itu tanpa sarung tangan saat ditemukan di beranda. Tapi pembela yang handal itu berhasil mematahkan seluruh tuduhan dengan menyatakan bahwa William tidak bisa membuktikan keberadaannya pada saat kejadian. Mendadak, di bawah kehandalan Terence Nettie, kasus itu berbalik ke arah berbeda. Orang yang dicurigai adalah William Corby. Ketika keadaan semakin memanas inilah, Detektif Melchior meninggal dunia karena stroke saat makan siang di restoran steak favoritnya El Dorado. Tepat sebulan setelah itu, pengadilan menjatuhkan keputusan bahwa terdakwa Marcus Wilhelm tidak bersalah. Samuel Lauder tidak terbukti sebagai pembunuh dan William Corby menjadi tersangka yang baru.
Untung dalam perkembangan selanjutnya, William tidak ditahan karena berlaku bijaksana dengan mengaku bahwa pada malam di mana pembunuhan terjadi, ia sedang mabuk berat di apartemennya. Selain itu, walaupun peminum dan cenderung ugal-ugalan, William sesungguhnya dikenal sebagai orang yang amat patuh hukum. Apalagi publik juga tahu bahwa target utama Terence Nettie hanyalah melepaskan kliennya dari penjara. Walaupun asisten detektif itu akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan, namun reputasinya telah hancur. Dengan kematian detektif Melchior, ia menjadi tertekan dan menutup mulutnya rapat-rapat hingga akhir hidupnya 4 tahun kemudian. Demikianlah kasus pembunuhan Evelyn ditutup. Namun, siapapun yang terlibat dalam kasus itu tahu bahwa alasan utama gagalnya kasus itu bukanlah kehandalan Terence Nettie, melainkan notes itu yang kini ada di tangan detektif Vincent Dusanex. Notes itu amat sederhana, jenis yang umum dijual tahun 60-an, halaman depannya karton, dalamnya kertas polos biasa yang sudah menguning. Ukurannya kecil, pas untuk masuk kantong jas. Notes itu yang sudah terisi hampir 2/3-nya adalah catatan tangan almarhum detektif Melchior Dusanex. Salah satu ciri khas detektif Melchior adalah kebiasaannya untuk menuliskan apa yang ada dalam otaknya ke dalam notes. Apapun yang muncul mendadak, yang mungkin tidak akan pernah teringat lagi, pasti ada dalam notes itu. Ia pernah berkata bahwa dengan menuliskan fakta-fakta dan pertanyaan dalam notes itu, segalanya seolah tampak jelas di hadapannya. Selama profesinya, detektif Melchior telah menghabiskan sekitar 100 notes yang semuanya dikumpulkan oleh istrinya. Dalam notes-notes itu orang bisa melihat coretan-coretan pemecahan dari 891 kasus paling sulit yang dihadapi kepolisian. Di dalam notes-notes itu ada coretan nama-nama, beberapa dilingkari, beberapa lingkaran saling dihubungkan dengan tanda panah. Beberapa dari coretan-coretan itu dibuat dengan lemah, seperti tanda tanya yang menunjukkan keraguan-raguannya. Beberapa coretan dibuat sangat kuat, seperti tanda seru dan garis bawah. Dan memang nama-nama yang diberi garis bawah itu adalah orang yang dicari. Kesimpulan akhir dari penyelidikannya. Notes terakhir yang ada di tangan Vincent adalah benda utama yang diamankan dari saku detektif Melchior pada saat kematiannya. Karena itu akan menjadi kunci utama dari kasus yang pelik itu. Namun halaman terakhir notes itu juga menunjukkan indikasi yang paling mengherankan semua polisi dan penyelidik. Di halaman yang satu itu tertulis, pembunuh, Saldek, diberi tanda silang, Lundin, diberi tanda silang, Samuel Lord, entah kenapa nama Lorder tidak ditulis tuntas. Kemudian tertulis di bawahnya William Corby. Dan di bawahnya ditarik garis bawah yang amat kuat. Selama 60 tahun, pertanyaan yang satu itu tidak pernah terjawab. Walaupun seluruh penyelidikan menunjukkan bahwa pembunuh Evelyn Wilhelm adalah Samuel Lorder, kenapa justru kesimpulan detektif Melchior adalah asistennya sendiri, William Corby? Ada ratusan teori yang berkembang, namun semua teori tersebut tidak bisa benar-benar memuaskan. Vincent sendiri telah melakukan segalanya untuk mencari fakta baru. Tapi semua pekerjaan yang menyita waktu dan mentalnya selama 18 tahun itu tidak membuahkan hasil apapun. Malam itu ketika ia meremas lagi rambutnya dengan kalut, ia melihat iklan itu di koran dan jantungnya berdebar. Iklan itu hanya iklan baris, murah, dan tidak meyakinkan. Ini jalan keluar yang paling tidak masuk di akal untuk profesinya. Tetapi ia tidak tahu lagi harus kemana. Ia mengangkat teleponnya. Ruangan itu amat sesak dan terkesan dibuat agar terasa mistis. Wanita di hadapannya berumur sekitar 60 tahun, keriput dan bungkuk. Sambil menunjuk kursi di depannya, ia berkata dengan suara mendesis, "Silahkan duduk." Vincent duduk sambil melirik sebuah kotak yang penuh dengan uang di sebelahnya. Seketika itu juga ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan datang ke sini. "Kau seorang polisi?" "Detektif,"
kata Vincent tidak terkesan. Siapapun bisa menebak bahwa seorang pria dengan jas panjang tanpa dasi bukan pria kantoran. Cenayang itu terpekur dengan serius, kemudian tubuhnya maju mundur. Ya ampun, pikir Vincent sebal. Kenapa saya buang waktu di sini? Kau memikirkan, nenek itu berkata tanpa berhenti bergerak. Kakekmu? Untuk pertama kalinya, Vincent tertarik. Cenayang itu berkata lagi, sekarang taruh buku itu ke atas meja. Kali ini, Vincent benar-benar tertarik. Ia mengambil notes kakeknya dan menaruhnya di atas meja. Sang cenayang segera menekan notes itu dengan tangannya. Sekarang nenek itu berkata lagi, beritahu saya apa yang kau ingin tahu. Vincent menelan ludahnya, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang serius dengan segala urusan cenayang ini. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan kakek ketika ia meninggal. Ada satu nama di notes ini, kata nenek. Benar, nama itu digarisbawahi. Persis, Vincent sungguh-sungguh terkesan. Kau ingin tahu apa maksud kakekmu menggarisbawahi nama itu? Apakah, kata Vincent kini sungguh bersemangat, kakek saya menuduh orang ini sebagai pembunuhnya? Tapi nenek itu berkata lirih seperti bicara dari jauh. Peristiwa ini sudah lama sekali, sangat kabur. Apapun, kata Vincent penuh harap, apapun yang bisa dibaca akan sangat membantu saya. Dengan mata terpejam, nenek itu menoleh seolah berusaha mendengar sesuatu. Dan Vincent menunggu dengan jantung berdebar. Pen. Maaf, apa kata Anda? Tanya Vincent. Ballpoint? Ya, kakek Anda bilang ballpoint. Setelah itu nenek itu lemas dan dengan terengah-engah minum segelas air. Di dahinya tampak butir-butir keringat. Vincent masih terpaku. Anak muda, kata cenayang itu lagi. Saya tidak tahu apa maksud kakek Anda, tapi itulah solusi Anda. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, Vincent terus merenung. Kembali ia mengeluarkan notes itu dan membuka halaman terakhir. Ballpoint? Perlahan-lahan ia mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan memfokuskan seluruh konsentrasinya pada tulisan-tulisan di atas halaman itu. Dan untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, matanya menangkap bahwa tinta yang digunakan untuk semua tulisan bagian atas dan nama William Corby agak berbeda. Warna mereka persis sama, tapi tulisan William lebih tebal dan garis bawahnya lebih tegas. Dan lihat, nama Samuel Lauder hanya ditulis Samuel Lord. Saat itu sesuatu menghujam benaknya, membuat dia mengerang begitu keras, sehingga sopir taksi menghentikan mobilnya dan dengan cemas menoleh. Anda baik-baik saja? Vincent masih terpaku, tapi perlahan-lahan tersenyum. Dan dengan notes yang terbuka di tangannya ia berkata, semuanya baik-baik saja. Saya hanya luar biasa tercengang. Tepat sebelum detektif Melchior Dusanex meninggal dunia, detektif itu sedang menyimpulkan hasil penyelidikan atas pembunuhan Evelyn Wilhelm dengan partnernya William Corby. Kedua sahabat baik itu sedang berada di restoran terkenal El Dorado. Detektif Melchior memesan sepiring besar steak ukuran ekstra, sebotol anggur dan selembar ham dengan keju, sedang William bersiap untuk pergi ke sesuatu tempat. Walaupun temannya memperingatkan kandungan kolesterolnya yang amat tinggi, detektif gemuk itu tidak peduli. Sambil memasukkan segumpal besar steak ke mulutnya, ia membuka halaman baru dari notesnya dan mulai mencoret-coret. Ia berkata, memegang barang bukti tanpa sarung tangan adalah tolol, William. Ya, saya agak mabuk malam itu, kata William malu. Tapi jangan khawatir, sekarang semuanya jelas. Orang ini 100% bersalah. William berdiri. Terima kasih, saya tahu kau akan punya buktinya. Untuk menurunkan makanan ke perutnya, detektif Melchior minum anggurnya dalam 3 tegukan besar-besar. Begitu tetes terakhir masuk ke perutnya, ia menghajar stiknya kembali, kali ini tepat pada bagian lemaknya yang tebal. Sudah jelas sekarang, kita tulis laporan kita dan bangsat itu akan mendekam di penjara seumur hidup. Detektif kawakan itu bicara dengan mulut penuh sambil menulis
Pembunuhnya, ia meneruskan, bukan Saldex, bukan Lundin, melainkan William berdiri sambil melanjutkan, Samuel Lauder. Detektif Melchior kini melahap segulung ham dan keju, menulis Samuel Lauder. Tapi ballpointnya kehabisan tinta. "Hei Corby, ada ballpoint yang bisa saya pakai?" Ia berteriak dengan mulut penuh makanan. William mengeluarkan ballpointnya, "Gunakan ini." Kemudian ia mohon diri. Setelah asistennya pergi, detektif Melchior mencoba ballpoint barunya. Ia menulis nama temannya di atas notes itu sambil berkata, "Ballpoint bagus." Untuk menunjukkan kesenangannya atas ballpoint bagus itu, ia menarik garis yang kuat di bawah nama William. Dan itu adalah saat ketika pembuluh darah di otaknya meledak.